Dengan adanya kebijakan yang diberlakukan oleh pihak pemerintah, juga merujuk kepada para ulama kita untuk melakukan ibadah di rumah masing-masing, ini juga ada hikmah yang kemudian perlu untuk kita sadari, memberikan peluang lebih banyak kepada kepala keluarga untuk membantu keluarganya, memastikan keluarganya, memotivasi keluarganya untuk tetap bisa beribadah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah bahwasanya pada kesempatan kali ini kita masih diberikan hidayah, nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat duduk dengan nikmat karena karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan ini saya membuka tema pada kesempatan ini, yaitu tema mengenai Corona antara musibah dan berkah. Dan insya Allah di samping kanan saya sudah hadir bersama, yaitu narasumber, yaitu Ustadz Haji Musyaffa Mu'in LCMA. Insya Allah kami akan membahas seputar tema yang tadi, yaitu Corona antara musibah dan berkah. Baik, pada kesempatan kali ini langsung saja, karena tema ini sangat begitu unik dan juga banyak diperbincangkan oleh masyarakat, oleh saudara-saudara kita di luar sana, mengenai musibah atau virus yang sedang mewabah di negeri kita, tentang Corona antara musibah dan berkah. Jadi banyak orang berpikir di luar sana, mungkin ya Corona ini atau virus ini ya jadi musibah ataukah ya berkah bagi kita semua. Langsung saja kita akan tanyakan, langsung berbincang dengan Ustadz yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Berarti selama ini, selama ya ada wabah virus ini, di rumah aja berarti ya? Atau ada aktivitas lain? Sudah hampir 1 bulan aktivitasnya di rumah bersama anak-anak. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Baik, menyikapi tentang tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini, bagaimana itu pandangan Ustadz mengenai ya, virus atau Corona yang saat ini sedang di negeri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa sekalian, kita sadar bahwa sudah lebih dari 1 bulan ini di negeri kita mewabah virus Corona yang sangat-sangat mematikan. Datanya sebagaimana sudah banyak bisa kita saksikan di media, mereka-mereka yang terkena virus ini dan akhirnya kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah kita melihat bahwa virus ini sebagai satu musibah. Apalagi secara bahasa, musibah itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi dalam kehidupan kita para hamba, sehingga kita anggap ini memang sebagai satu musibah. Persoalannya adalah bahwa seringkali ketika kita menganggap satu takdir itu sebagai musibah, maka yang muncul pada diri kita adalah keluh kesah, tidak nyaman,
sehingga kemudian aktivitas kebaikan kita bisa jadi terganggu. Ini yang kemudian perlu untuk kita waspadai, karena ketika seorang muslim tidak mampu memanfaatkan waktu yang ada secara benar untuk menambah catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap melakukan rangkaian ibadah-ibadah yang diperintahkan, ini sebuah kerugian. Walaupun dalam saat itu berada dalam kondisi terkena musibah. Karena itu pandemi corona tidak salah kita anggap sebagai satu musibah. Yang tidak boleh terjadi adalah kita salah di dalam mensikapinya. Karena itu ini yang kemudian menjadi perlu untuk kita anggap perlu ada pelurusan persepsi dari kita umat Islam terutama, supaya pandemi corona ini musibah yang bisa kita manfaatkan secara positif untuk menambah nilai catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara misalnya kita anggap ini musibah ini juga membawa keberkahan untuk kita. Paling tidak membuat kita menjadi perlu untuk meningkatkan kesabaran kita atas Betul. apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Baik, alhamdulillah di Ramadan ini kita sudah melewati sepertiganya, dan mungkin di masyarakat kita lihat banyak masyarakat kita yang berpikir dengan adanya wabah ini menyebabkan masyarakat kita tidak bisa untuk melaksanakan ibadah dengan bebas, dengan berjamaah di masjid, tidak bisa lagi melaksanakan sholat Jumat begitu. Banyak masyarakat kita yang mengeluh seperti itu. Bahkan setelah PSBB dilaksanakan oleh pemerintah, banyak masyarakat kita yang memang tetap kukuh untuk melaksanakan sholat Jumat. Lalu bagaimana itu cara menyikapinya? Ini memang kondisi yang mungkin banyak disesalkan oleh saudara-saudara kita, oleh umat Islam, karena tidak bisa menikmati Ramadan layaknya tahun-tahun biasa. Betul. Mereka bisa berkumpul bersama di masjid, di musola, melakukan ibadah bersama, atau di majelis-majelis taklim berkumpul bersama. Yang biasanya memang Ramadan menjadi momentum yang paling tepat untuk melakukan itu. Betul. Banyak orang yang tidak pernah mendengar nasihat kecuali di bulan Ramadan. Banyak orang yang tidak punya kesiapan ke masjid, ke musola kecuali Ramadan. Betul. Nah, pada saat Ramadan tahun ini ada pandemi, suasananya menjadi sangat berbeda. Dalam hal ini memang kita perlu untuk menyadari bahwa ibadah itu sebenarnya sangat fleksibel. Kalau bicara soal tempat, kalau bicara soal teknis. Kenapa? Karena Islam itu memang agama yang dibangun di atas kemudahan. Memang ada kondisi-kondisi tertentu yang harus menjadi penyebab. Misalnya, untuk sholat wajib memang perintahnya dilakukan secara berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Betul. Berbeda dengan sholat sunnah. Tapi ketika ada kondisi tertentu di mana kita tidak memungkinkan untuk bisa berkumpul bersama, menunaikan ibadah ini secara bersama-sama, maka ada alternatif yang diberikan oleh syariat Islam. Betul. Nah, ini perlu untuk kita tahu supaya kita tidak hanya memahami satu teknis saja di dalam melakukan ibadah. Ketika itu tidak boleh, kemudian kita merasa jadi kurang beriman, kurang bisa menjalankan tugas ibadah kepada Allah. Sehingga di dalam syariat Islam ada banyak kemudahan-kemudahan yang perlu untuk kita tahu. Kita ambil contoh yang ringan, yang mungkin tidak terlalu terjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Misalnya, ketika seseorang sedang melakukan perjalanan jauh, bertepatan dengan hari Jumat, mereka kan juga tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Betul. Dan bisa jadi masyarakat kita biasa melakukan itu. Kenapa nggak sholat Jumat? Karena sedang dalam perjalanan.
Padahal sholat Jumat harus di masjid berjamaah. Betul. Tapi ternyata Islam memberikan peluang untuk itu. Bahwa ketika kita dalam perjalanan atau ketika kita sakit, maka perintah sholat Jumat berkumpul bersama di masjid menjadi gugur. Betul. Dan kita bisa lakukan sholat duhur di rumah. Itu karena sakit, karena safar misalnya. Sebenarnya kasus ini, pandemi ini juga bisa menjadi penyebab itu. Iya. Karena sebagaimana kita tahu, para medis meyakini bahwa virus ini bisa menular ketika ada pertemuan antara orang yang sudah terkena dengan orang yang belum. Nah, posisi fisik yang berdekatan yang biasa terjadi dalam sholat-sholat berjamaah ini dianggap menjadi penyebab mewabahnya virus ini. Betul. Atau menularnya virus ini. Maka dengan alasan seperti ini, maka harusnya kita umat Islam menyadari tentang keluasan syariat Islam. Betul. Bahwa keinginan kita untuk berkumpul bersama di bulan Ramadan sesuatu yang baik. Tapi kita juga harus menjaga diri kita bahwa ada kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan itu. Betul. Dan ada perintah syariat yang lain yang bisa kita lakukan, yaitu kita sholat masing-masing di rumah. Dan itu memungkinkan. Di zaman Rasul misalnya, Rasul juga pernah menyampaikan kepada muadzinnya untuk mengumumkan di dalam adzan itu ketika cuaca hujan deras, Rasul mengajarkan kepada muadzinnya agar mengumandangkan kalimat sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, sholatan di rumah kalian. Artinya hujan deras saja bisa menjadi penyebab kewajiban sholat berjamaah di masjid itu menjadi gugur, berganti di rumah. Betul. Ya. Padahal orang tetap masih bisa melakukan itu dan tidak menimbulkan penyakit, ya. Apalagi sekarang ada payung misalnya, itu tetap bisa dilakukan, resikonya kecil. Tapi Rasul tetap memerintahkan, menganjurkan untuk sholat di rumah. Dengan pandemi corona yang lebih mengkhawatirkan, lebih menakutkan, maka ini cukup menjadi alasan yang kuat bagi para ulama kita, para umara kita untuk memberlakukan PSBB. Karena itu umat Islam kita semuanya harus menyadari bahwa ini bukan sebuah alternatif yang bertentangan dengan syariat Islam, tapi ini masih menjadi bagian dari syariat Islam. Baik, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tentang mensikapi kebijakan PSBB, ya, bahwa kita harus positif untuk bagaimana mensikapinya. Dan selanjutnya kita akan bertanya mengenai pahala, ya. Kita sama-sama tahu bahwa pahala untuk berjamaah di masjid itu sangat luar biasa besar pahalanya. Tapi bagaimana apabila kita melaksanakan sholat di rumah, ya, bagaimana terkait dengan pahala yang kita akan dengarkan. Bagaimana, Ustaz? Baik, ini memang patut kita fahami, ya. Karena salah satu tujuan kita beribadah memang mengumpulkan sebanyak mungkin pahala. Betul. Ya, sehingga kita harus mencari sebab agar nilai pahala kita bisa bertambah. Betul. Terkait dengan pemberlakuan PSBB, di mana kita tidak bisa berjamaah bersama-sama di masjid dengan jumlah jamaah yang lebih banyak, yang disebutkan Rasul semakin banyak berjamaah, sholat berjamaah itu akan semakin besar nilai pahalanya. Betul. Dalam hal ini perlu untuk kita sadari bahwa hukum ini atau kaidah ini tidak selalu berlaku secara mutlak. Kita ambil contoh misalnya, kalau dalam hadis bagi para muslimah itu anjurannya justru sholat di rumah. Betul. Bahkan ada dulu seorang sahabiyah menyatakan kepada Rasul, ya Rasul, saya ingin sholat berjamaah bersamamu di masjidmu, dengan nilai pahala yang tentu ratusan kali lipat. Betul. Tetapi Rasulullah SAW tetap menyatakan sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid bersama kami. Ini menunjukkan bahwa kaidah ini tidak berlaku secara mutlak.
Karena itu ketika kita menjalankan PSBB kemudian kita harus melakukan sholat berjamaah di rumah, ya, yakinlah bahwa pilihan itu adalah pilihan yang terbaik. Sehingga soal pahala ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melakukan alternatif yang terbaik, berharap Allah juga akan menambah nilai pahala kita. Berikutnya yang juga perlu kita sadari adalah bahwa ketika umat ini sholat di rumah masing-masing bersama keluarga, disinilah kemudian kita menemukan hikmah dan kebaikan. Karena bisa jadi tidak semua kepala keluarga itu bisa menjadi imam sholat. Iya betul. Kalau tidak ada PSBB ini bisa jadi tidak bakalan pernah jadi imam sholat. Betul. Karena imam di masjid masih ada. Masih ada ya. Tapi begitu ada PSBB ini, maka bisa jadi peluang untuk menjadi imam pada setiap kepala keluarga menjadi sangat besar. Betul. Seorang bapak bisa kemudian mengimami istrinya, mengimami anak-anaknya di rumah, gitu ya. Bukan hanya sholat wajib, tapi juga sholat sunnah. Betul. Dan ini hikmah yang luar biasa, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ketika Allah hadirkan pandemi corona ini, ternyata membuka peluang kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita. Betul. Sehingga kita hindari keluh kesah kita atas pandemi ini, kita lebih munculkan sisi positifnya bahwa dengan ini kepala keluarga bisa berlatih bersama. Betul. Bahkan kedekatan anggota keluarga dalam menjalankan PSBB ini sangat diyakini akan mampu mengeratkan hubungan kekeluargaan. Nah, ini hikmah-hikmah yang lain yang perlu untuk kita sadari. Daripada kita mengeluh terus, Ramadan berjalan dia bisa melakukan aktivitas di luar bersama yang lain, lebih baik kita mengambil sisi positif bahwa dengan adanya pandemi ini kita lebih bisa dekat dengan keluarga, bisa menjalankan ibadah bersama keluarga, bisa berlatih untuk menjadi imam. Ini sisi-sisi positif di antara. Berarti banyak hikmah saja ya, hikmah yang bisa diambil dari kejadian ini atau dari virus yang sedang mewabah di masyarakat kita, di negara kita. Baik, untuk selanjutnya dari tema yang kita bahas pada kesempatan ini, mungkin untuk poin-poinnya Ustaz bisa disimpulkan. Untuk kesimpulan bisa kita sebutkan beberapa hal ya. Pertama, bahwa menghadapi pandemi corona ini kita harus menjaga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu Maha Bijaksana. Artinya ketika kita yakin Allah itu Maha Bijaksana, maka tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu, mentakdirkan sesuatu yang memberikan keburukan kepada kita para hamba. Ya. Karena Allah bijaksana, maka Allah pasti akan menentukan sesuatu dengan hitungan yang sangat pasti. Nah, di sini kemudian keyakinan kita akan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk lebih berpikir positif. Paling tidak bisa kita sebutkan ketika ini kita anggap sebagai satu musibah, bagaimana kita mampu mensikapinya dengan sikap kesabaran dan tetap menjalankan tugas kita sebagai hamba. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan adanya kebijakan yang diberlakukan oleh pihak pemerintah, juga merujuk kepada para ulama kita untuk melakukan ibadah di rumah masing-masing, ini juga ada hikmah yang kemudian perlu untuk kita sadari, memberikan peluang lebih banyak kepada kepala keluarga untuk membantu keluarganya, memastikan keluarganya, memotivasi keluarganya untuk tetap bisa beribadah bersama-sama. Sisi yang lain ya jarang mungkin kita sadari bahwa pahala itu bisa hancur karena ibadah yang kita lakukan dimasuki riya, ingin dilihat orang. Ya, nah, bagaimana itu misalnya? Saya melihatnya begini, ini hikmah yang penting ya.
ketika kita tidak sholat bersama-sama di masjid, ketemu dengan banyak orang, Betul. kemudian kita harus sholat di rumah, sebenarnya ini akan menjaga keikhlasan niat kita. Iya. Karena tidak mustahil orang punya semangat ke masjid Betul. karena mau ketemu teman, Iya. karena pengen menunjukkan saya ke masjid tiap hari. Gitu. Betul. Ketika masjid tertutup, tidak ada sholat di sana, bisa jadi akan ketahuan. Kita bisa mengevaluasi sebenarnya kita punya semangat ibadah apa enggak sih. Betul. Kalau masjid itu ya sudahlah, nggak usah ibadah sekali lagi. Sangat dimungkinkan ada orang yang seperti itu. Sehingga dengan keputusan bahwa DKM tidak menjalankan ibadah bersama di masjid, kemudian tugas ibadah dikembalikan kepada personal masing-masing kita, ini akan menjadi evaluasi bagi kita. Bagi yang tidak punya semangat kecuali bersama-sama, akan bisa mengevaluasi bahwa motivasi ibadah selama ini salah. Betul. Bagi yang punya semangat dan mereka tetap menjalankan ibadah di rumah, maka keikhlasan mereka lebih terjaga. Sehingga tidak terkena ria atau kepura-puraan yang justru akan membuat nilai pahala kebaikan tersebut menjadi hancur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin 3 poin minimal untuk bisa kita jadikan sebagai landasan kita untuk bisa mensikapi pandemi corona ini secara positif. Betul. Sehingga kita tetap bisa beribadah dan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Baik, jadi begitu kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, bagaimana menyikapi tentang pandemi yang sedang mewabah saat ini. Dan insya Allah apapun kebijakan yang diberikan, dilakukan, diperintahkan oleh pemerintah maupun ulama kita, insya Allah semuanya ada hikmahnya dan tentu akan membawa kemaslahatan bagi kita semua. Baik, demikian perbincangan kita. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali di sesi berikutnya. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya, kemudian masukannya, insya Allah akan membawa manfaat bagi kita semua. Baik, dari kami sekian, mohon maaf, ditutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.